Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu telah masuk Islam di Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada Abu Dzar. Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, susulah kaummu dengan harapan semoga Allah memberi manfaat kepada mereka karena kehadiranmu. Namun dia tetap bersikeras ingin berada di Mekah bersama Rasulullah, dan Nabi SAW mengetahui sesungguhnya dia tidak mau kembali ke kaumnya. Maka Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sesungguhnya hal itu lebih utama bagimu daripada tinggal di Mekah. Sabda Nabi besar Muhammad SAW tersebut merupakan perintah bagi setiap orang yang sudah diberi pengarahan agar dia menyebarluaskan setiap perintah Nabi SAW kepada semua orang. Oleh sebab itu, dalam hadis tersebut tidak disebutkan nama mukhatabahnya, orang yang diajak bicaranya secara khusus. Makna hadis tersebut adalah, wahai orang yang mukallaf, ikutilah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dan waktu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Subhanahu wa taala yang melihat kepada kamu, dan Allah Subhanahu wa taala yang meneliti atas kamu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa ayat dan hadis. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa takwa itu adalah sebuah kata yang mencakup semua kebaikan. Seseorang telah datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, berilah aku wasiat. Nabi SAW bersabda, kamu harus bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa adalah kumpulan setiap kebaikan. Kamu harus berjihad. Sesungguhnya berjihad adalah kerahiban kaum muslimin. Dan kamu harus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zikir adalah cahaya bagimu di bumi dan selalu diingat bagimu di langit. Penuhilah lisanmu dengan perkataan yang baik, maka kamu akan mengalahkan setan. Nabi SAW bersabda, manittaqallaha asya qawiyan wa sara fi biladihi aminan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia hidup kuat dan aman berjalan di tempat manapun. Wahab rahimahumullah berkata, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Pakaian mewahnya, perlengkapannya adalah malu, dan modalnya adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang hina. Dan yang lainnya berkata, barang siapa yang menginginkan keselamatan baginya, bertakwalah dia kepada Allah. Seorang yang soleh telah diminta agar berwasiat ketika akan mati, berilah kami wasiat. Dia berkata, kamu semua harus tetap berpegang kepada ayat yang terakhir dari surat An-Nahl, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 128. Dalam kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahumullah, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam telah berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah untuk anakku Sulaiman sebagaimana engkau telah menjadikan untukku." Allah memberi wahyu kepadanya, "Katakanlah kepada anakmu, dia harus berbuat kepadaku seperti apa yang kamu perbuat kepadaku, maka aku menjadikan untuknya sebagaimana aku telah menjadikan untukmu." Mujahid rahimahumullah telah berkata, "Pada waktu tidur aku bermimpi melihat Ka'bah." Berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, dia berkata, "Wahai Muhammad, jika umatmu tidak berhenti melakukan maksiat, niscaya aku roboh hingga tidak ada satu bata pun yang berada di atas batu yang lainnya." Makna takwa adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sebagian ulama mengatakan, jika kamu hendak berbuat maksiat kepada Allah, berbuat maksiatlah kepada Allah di suatu tempat yang Allah tidak melihatmu, atau keluarlah kamu dari negara Allah, atau makanlah kamu dari selain rezeki Allah. Para ulama SAW mengatakan, apabila seseorang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, sesungguhnya dia telah melakukan semua beban pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya pada wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Al-Quran Surat Yunus ayat 20 ayat 62 sampai 63. Barang siapa bertakwa kepada apa-apa yang terdapat dalam ayat ke-1, yaitu iman dan Islam, dia adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada apa-apa yang terdapat dalam ayat kedua, dia adalah wali Allah.